Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa sehat dan semangat dalam belajar sampai bodoh. Artinya itu kita belajar sampai kita merasa kita semakin nggak tahu. Jadi kita semakin mencari tahu apa yang kita nggak tahu tadi. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu soal pada UK1 halaman 153. Jadi ini adalah part ketiganya. Kita akan mengerjakan atau membahas soal nomor 11 sampai dengan nomor 15 untuk mengefisiensikan waktu. Bu Guru langsung share screen. Oke. Ya. Kita langsung ke soal nomor 11. Salah satu parameter kimia untuk mengetahui tingkat pencemaran air yaitu DO atau dissolved oxygen. Hubungan antara nilai DO dengan tingkat pencemaran air yang tepat ditunjukkan oleh grafik. Oke, sebelum kita jawab, kalian perlu ketahui bahwa ada beberapa parameter kualitas air. Parameter kimia kualitas air itu diantaranya ada COD atau chemical oxygen demand, atau kebutuhan oksigen kimia, yaitu untuk menguraikan seluruh bahan organik melalui reaksi kimia. Ya. Kemudian kalau kedua ada namanya BOD atau biological oxygen demand, yaitu kebutuhan oksigen atau jumlah oksigen terlarut untuk menguraikan bahan organik. Kemudian ada DO. DO itu adalah oksigen terlarut. Kemudian yang keempat itu ada pH. Jadi BOD dan COD itu berbanding lurus dengan pencemaran air. Dengan kata lain, ketika COD dan BOD meningkat, maka pencemaran air akan meningkat. Kemudian kalau pH, kita tahu bahwa pH itu rentangnya kan ada sekitar 1-14. Nah, air yang bagus itu adalah air yang punya pH netral, mungkin sekitar 6,5 atau sekitar 7 gitu ya. Nah, ketika air itu punya pH atau derajat keasaman kurang dari netral, maka dia tercemar. Atau misalkan dia melebihi netral, maka dia akan tercemar. Misal pH-nya 1, 2, 3 mungkin seperti itu dikatakan sebagai air yang tercemar. Atau mungkin di atas 7, misalnya 8, 9, dan seterusnya, maka dia dikatakan sebagai air yang tercemar. Kemudian kalau DO atau dissolved oxygen ini dia berbanding terbalik dengan pencemaran air. Dengan kata lain, ketika nilai DO semakin tinggi, maka pencemaran air itu akan semakin rendah. Jadi kalau kita melihat grafik ini, kita coba fokus ke berbanding terbalik dan berbanding lurus ya. Jadi grafik yang menunjukkan perbandingan lurus itu adalah grafik C. Jadi ini cocok untuk menggambarkan nilai COD sama BOD, karena COD dan BOD itu berbanding lurus dengan tingkat pencemaran. Artinya, kalau misalkan di matematika kalian kenal ada sumbu X sama sumbu Y seperti ini, misal di sini angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, di sini angka 1, 2, 3, dan seterusnya, ketika nilai COD atau BOD 1, maka di sini pencemarannya 1. Ketika nilai COD 2, maka di sini pencemaran 2. Ketika COD 3, kita bisa ambil garis sini, maka pencemaran 3 itu perumpamaan ya. Dengan kata lain, semakin meningkat atau tinggi COD sama BOD, maka semakin tinggi juga pencemaran. Nah, konsep yang kita perlu pegang di sini adalah DO itu berbanding terbalik dengan pencemaran air. Sehingga grafik yang paling tepat itu adalah grafik yang D. Di sini menunjukkan semakin tinggi angkanya atau semakin meningkat nilai DO. Nah, ketika nilai DO 1, kita lihat titik di sini tinggi di pencemarannya. Jadi ketika nilai DO itu sedikit, maka pencemarannya tinggi. Tapi semakin dia ke sini atau semakin tinggi nilai DO-nya, maka tingkat pencemaran itu semakin rendah di sini. Jadi dia semakin menurun seperti ini. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kalau yang A ini, yang E ini bisa dibilang konstan ya. Artinya tidak terlalu ada semacam peningkatan seperti yang ada di sini atau penurunan seperti yang ada di sini. Oke, lanjut ke nomor 12. Suatu polutan memiliki bau yang tajam dan tidak mudah terbakar.
Polutan tersebut dapat bersumber dari pembakaran arang, gas, dan kayu, serta proses-proses industri seperti pemurnian petroleum, kemudian industri asam sulfat, dan industri peleburan baja. Berdasarkan uraian tersebut, polutan yang dimaksud adalah, jadi kata kuncinya itu adalah sumbernya, berasal dari pembakaran arang, gas, kayu, serta proses industri. Oke, yang A ini, oksidan ini, dia adalah zat pencemar udara. Sorry, Bu Guru izin matikan video karena mau pindahkan laptop. Oke, kita coba lihat yang A. Jadi oksidan ini merupakan bahan pencemar udara yang sangat reaktif di dalam tubuh dan dapat merusak biomolekul seperti merusak DNA. Oksidan ini dia kalau misalkan lambang atau rumus kimia mungkin ya, dia O3 seperti itu. Kemudian dia diproduksi melalui proses fitokimia. Nah, kemudian yang kedua ada gas klorin. Jadi gas klorin ini adalah gas yang bersumber dari misalnya pendingin-pendingin seperti AC, kemudian seperti kulkas atau semprotan itu menghasilkan gas klorin yang nanti dapat menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon. Nah, oksida sulfur ini adalah yang tepat karena oksida sulfur ini berasal dari pembakaran arang, gas, dan kayu serta proses industri, dan juga industri asam sulfat atau industri yang pemurnian petroleum ini sama peleburan baja. Jadi yang oksida sulfur ini dia berhubungan dengan jabaran yang disebutkan di nomor 12 ini. Nah, kalau hidrokarbon ini juga semacam pencemar yang, sorry Bu Guru sedikit baca yang Bu Guru tadi ringkas. Kalau hidrokarbon ini dia bahan pencemar di udara yang dapat berupa gas, cairan maupun padatan. Nah, ketika dia berupa gas, dia mudah itu untuk berinteraksi atau bergabung dengan gas-gas lain. Ketika dia dalam bentuk cairan, maka dia seperti kabut minyak, dan ketika dia berbentuk padat, dia nanti akan membentuk asap yang pekat yang nanti akan menjadi debu. Nah, kalau oksida nitrogen ini adalah gas yang dihasilkan melalui proses pembakaran fosil. Jadi mungkin mirip-mirip dengan gas buangan seperti CO2 gitu ya. Nah, oksida nitrogen ini kalau di udara itu dia ada berupa NO atau NO2 atau nitrogen dioksida, dan ini merupakan gas pencemar. Intinya di sini dia nggak berasal dari pembakaran arang sama gas ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang C, oksida sulfur itu. Kemudian nomor 13, pernyataan yang tepat mengenai biomagnifikasi adalah, kita lihat yang A, peningkatan kandungan nutrien dalam perairan sehingga mengakibatkan pertumbuhan tanaman air menjadi tidak terkendali. Itu adalah definisi dari eutrofikasi. Jadi eutrofikasi itu dia semacam penumpukan nutrien atau segala bahan kimia mungkin yang berasal dari pupuk kimia. Jadi ada penumpukan mineral-mineral atau nutrien yang dapat berasal dari pupuk kimia yang kemudian akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman air menjadi nggak terkendali. Contoh kayak misalkan pertumbuhan enceng gondok, mungkin kalian pernah lihat ketika ada penumpukan nutrien di sebuah perairan, itu nanti tanaman eceng gondok itu bisa tumbuh dan hampir menutupi semua permukaan air itu. Dan ini cukup berbahaya buat organisme yang hidup di dalam air, misalnya buat ikan. Karena mungkin atau untuk protista gitu, karena dia akan berkompetisi dan juga mungkin susah mendapatkan sinar matahari. Jadi mereka semacam ada kompetisi di situ karena terganggu oleh si eceng gondok tadi. Kemudian yang B, kemampuan lingkungan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang jika mengalami perubahan atau gangguan. Ini adalah definisi dari daya lenting, sehingga AB itu salah. Kemudian yang C, kemampuan lingkungan untuk menopang atau menyangga kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Yang C ini adalah definisi dari daya dukung. Jadi bukan itu jawabannya. Kemudian kita lihat yang E,
penurunan konsentrasi polutan dalam tubuh makhluk hidup yang menyusun rantai makanan. Ini juga bukan, yang namanya penurunan itu berkaitan sama biodelusi atau biodilution. Kemudian yang D, ini meningkatnya kadar polutan dalam tubuh makhluk hidup yang menyusun suatu rantai makanan. Jadi ini yang tepat, yaitu yang D, biomagnifikasi itu yang tepat, definisinya adalah yang D, meningkatnya kadar polutan dalam tubuh makhluk hidup yang menyusun rantai makanan. Karena yang itu tadi penurunan tuh biodelusi ya, bukan biomagnifikasi. Oke, next. Karena kalau di dalam, misalnya kalau di mikroskop nih ada istilah magnification atau perbesaran. Nah, mungkin itu mirip dengan kata peningkatan, sehingga dekat artinya dengan yang poin D itu. Kalau penurunan itu biodelusi. Jadi delusi itu berkaitan sama penurunan. Jadi di sini ada dua. Sorry ya kalau Bu Guru banyak kata jadinya. Nah, biomagnifikasi ada istilah bio sama ada istilah magnifikasi di situ. Jadi magnifikasi itu biasanya umumnya berhubungan sama perbesaran atau peningkatan. Oke, lanjut ke nomor 13. Makin banyak mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub dapat mengakibatkan permukaan air laut meningkat. Kegiatan manusia berikut yang dapat memacu perubahan lingkungan tersebut adalah yang A, penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan. Jelas bukan, karena bahan peledak itu justru merusak ekosistem laut atau terumbu karang. Kemudian yang B, pengambilan terumbu karang di dasar laut. Ini juga mengganggu ekosistem laut, yaitu terumbu karang tadi. Kemudian kalau yang C, penebangan hutan secara liar. Nah, penebangan hutan secara liar seperti yang kita ketahui ini. Hutan itu kan bisa dibilang paru-paru dunia. Kenapa? Karena adanya hutan itu nanti bisa menjadi salah satu hal yang dapat mengurangi CO2. Kenapa? Karena tumbuhan itu butuh CO2 untuk fotosintesis. Jadi ketika ada tumbuhan, dan meskipun ada CO2 misalnya banyak di udara, maka tumbuhan tadi akan mengikat CO2 tadi, sehingga nanti CO2 bisa berkurang di udara. Kalau misalkan tumbuhan nggak ada atau sangat sedikit, maka CO2 akan bebas gitu di udara, kayak melayang-layang bebas, dan itu akan membentuk lapisan yang berbahaya bagi kehidupan kita. Contohnya bisa menyebabkan pemanasan global. Jadi kalau misalkan hutan ini ditebang, otomatis CO2 akan meningkat di udara, membentuk lapisan yang kemudian nanti akan meningkatkan suhu permukaan bumi, suhu rata-rata permukaan bumi. Nah, ketika suhu meningkat, maka terjadi pemanasan global. Nah, kalau suhu meningkat atau terjadi pemanasan global, otomatis es atau gunung es di daerah kutub itu bisa mencair gitu, karena meningkatnya suhu. Seperti yang kita tahu, kalau kita taruh es nih di tempat yang panas, pasti dia bakal mencair. Nah, seperti itulah modelnya, ketika suhu bumi itu meningkat di atas rata-rata, maka itu akan berdampak bahaya bagi es atau gunung-gunung es di kutub, yaitu mencairnya es tadi, sehingga nanti bisa menyebabkan meningkatnya permukaan air laut. Oke, kalau yang D, penggunaan produk aerosol. Jadi kalau aerosol ini adalah produk yang nanti sebetulnya berhubungan dengan lapisan ozon, penipisan lapisan ozon. Jadi kurang tepat. Kemudian kalau yang E, pertambangan batu bara. Ini juga tidak cocok, karena pertambangan batu bara umumnya itu bisa menyebabkan pencemaran pada daerah perairan atau daerah tanah. Kalau tambang-tambang seperti itu ya, kalau misalkan limbahnya dibuang ke perairan, maka akan mencemari air tersebut. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, yaitu penebangan hutan secara liar. Aduh, Bu Guru lupa coret-coret tadi, nggak apa-apa ya. Next, nomor 15. Nitrogen dioksida merupakan zat pencemar yang berwarna coklat, kemerahan. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat kata kuncinya yang disebutkan. Berwarna coklat, kemerahan, dan berbau tajam.
adanya zat pencemar tersebut dapat membahayakan tubuh. Organ tubuh yang paling peka terhadap zat pencemar tersebut adalah, nah, yang namanya NO2 ini kan salah satu dari gas pencemar yang berupa oksida nitrogen yang ada di udara. Ketika ngomongin tentang gas sama organ tubuh, biasanya ketika kita bernafas itu kan otomatis organ pernafasan yang berperan seperti hidung, kemudian tenggorokan, dan sampai terakhir di paru-paru. Sehingga ketika zat pencemar ini terhirup, maka akan berbahaya buat paru-paru kita. Jadi ini nanti akan menyebabkan terjadinya pembengkakan pada daerah paru-paru ketika misalnya zat pencemar tadi terhirup oleh manusia. Jadi bukan cuman gas-gas aja gitu ya yang perlu kita waspadai, zat-zat seperti atau spora-spora jamur juga perlu kita waspadai, atau pencemar lainnya itu juga perlu kita waspadai. Itulah sebabnya menggunakan masker di tempat-tempat tertentu juga baik gitu untuk kesehatan kita. Kenapa? Kalau misalkan kita tidak menggunakan pelindung di tempat yang banyak pencemar udaranya, contohnya misalnya ada pencemar berupa mikroba yang kayak mikroalgae atau jamur-jamur mikro, misalnya jamur-jamur ukuran kecil atau spora-spora jamur, karena modelnya gini, di udara kita tuh banyak sekali molekul ataupun jamur-jamur ataupun spora jamur yang berkelayapan. Nah, bahasanya kayak gitu ya, banyak banget. Kalau misalkan Tuhan ngasih kita kemampuan untuk melihat itu, cuman Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Aduh, kelegotan gue ngomong. Syukurnya kita nggak dikasih penglihatan sampai level sana, karena kalau misalkan dikasih, mungkin kita bakal ngeri ngelihat semua pemandangan dari bakteri atau dari spora yang sangat banyak di udara atau gas-gas yang lainnya. Nah, kalau misalkan itu terhirup oleh manusia, itu bisa menyebabkan paru-paru kotor. Nah, ketika paru-paru kotor, maka akan mudah bagi bakteri atau patogen untuk tinggal di situ. Sehingga ketika patogen bisa berkembang biak di situ, maka nanti dia akan menghancurkan sel-sel paru-paru. Bisa menyebabkan orang TBC, atau bisa menyebabkan orang mengalami penyakit epidema dan lain sebagainya. Jadi paru-paru ini perlu kita jaga dengan cara berusahalah untuk menghindari tempat-tempat tercemar. Seperti misalnya juga ketika kalian berdekatan sama perokok, sebaiknya kalian jaga atau menghindar deh dari area itu, karena itu nggak bagus buat kesehatan kita. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Next time, Bu Guru akan bahas untuk bab virus dulu mungkin ya, latihan soalnya. Semangat belajar, semoga nanti kalian bisa menjawab dengan enteng gitu lah, karena sudah tahu gitu konsepnya. Jadi mungkin ada yang bisa selesai 30 menit atau mungkin 50 menit. Intinya di situ kalian perhatikan konsepnya apa. Dan kalau sudah tahu soal apapun pasti akan gampang kalian kerjakan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.